Nah, ketika azan memanggil, ketika azan berkumandang, itu seringkali kita misalkan, kita selesaiin dulu lah, kita selesaiin dulu ini kerjaannya biar cepat dulu selesai gitu. Dan seringkali kita melewatkan misalkan udah mau misalkan ini sholat asar, udah mau maghrib baru kita sholat asar gitu. Jadinya bagaimana caranya kita memotivasi diri kita agar ketika azan berkumandang itu langsung kita menunaikan sholat gitu. Bagaimana caranya? Motivasi seperti apa yang bisa kita tanamkan dalam diri kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Doni Risandi di channel Sharing Quran Media, guys. Oke, tentunya sesuai dengan janji kita akan membahas ilmu-ilmu agama lagi dengan pemateri kita yaitu Ustadz Haryanto. Dan yang sebelumnya kemarin kita membahas apa, Ustadz? Kemarin kita bahas tentang apa? Tentang ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Oh iya, kemarin kita bahas tentang ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, kalau belum tonton, teman-teman bisa cek channel Sharing Quran Media dan bisa buka videonya dan bisa simak bareng. Nah, kali ini kita akan bahas ilmu agama lagi nih, tapi dengan tema yang berbeda. Kita akan bahas tema apa nih, Ustaz? Tentang sholat. Oke, guys, jadi sekarang di hari ini, pagi hari ini ya, ini baru jam 9, belum jam 9, jam setengah 9 ya di Jogja. Kalau di Lombok mungkin udah jam 9 lebih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sholat, teman-teman. Jadi teman-teman simak apa yang disampaikan nanti oleh Ustadz Haryanto dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja Ustadz, langsung saja kita ke Ustadz Haryanto, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati moderator yaitu Doni Risandi, sekaligus yang mengkontrol channel Sharing Quran Media. Semoga diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan, kegiatan ya Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan ya Allah Subhanahu wa taala, dan saya bisa hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat Sharing Quran Media untuk menjalankan sesuai dengan janji kita, ya. Janji kita yaitu memberikan siraman rohani atau memberikan sedikit ilmu apa yang saya dapatkan di pondok. Jikalau ada kata-kata saya salah maupun salah menyebut firman Allah maupun hadis, nanti di komen di bawah, ya. Kedua kalinya selawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam sampai saat ini. Dulu ketika tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat manusia yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, begitu tidak ada Rasulullah, maka di sana dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman orang-orang bodoh. Nah, begitu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa menikmati iman dan Islam sampai saat ini, alhamdulillah. Oke, saya langsung saja dengan ceramah saya yaitu tentang sholat.
yang dimana sholat ini masuk dalam rukun Islam yang ketiga, masuk rukun Islam yang kedua, yang dimana rukun sholat ini kalau kita sandarkan kepada bangunan, atau saya contohkan kepada bangunan ini tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada tiangnya. Maka begitupun dengan sholat tanpa ada tiang, karena sholat ini merupakan tiangnya agama, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, tentu menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi sebelum kita lahir di atas dunia, yaitu bagaimana saya sampaikan kemarin, sudah saya sampaikan, tapi saya ulang. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa bunyi firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita di dalam rahim kedua orang tua, atau ke dalam rahim ibunya, ibu kita? Apa dia bilang? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang dimana ayat ini mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa sholat. Kadang-kadang kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita ingat. Kenapa kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bahwasanya kita diliputi atau kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu merupakan ada yang diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa harta, berupa dunia, berupa jabatan. Itu merupakan kendala kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita lupa apa yang disebutkan dalam ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi. Maka apabila kamu sudah mendirikan sholat atau sudah melaksanakan sholat, fa idza qudiyatis shalat fantasiru, maka bersebarlah kamu di atas dunia. Maka carilah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala jika kita sudah melaksanakan, yaitu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu kita melaksanakan sholat, selesai sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa cari di atas dunia. Karena apa? Doa kita itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi wajib dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, antek terbaik berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita lupa. Apa penyebab kita lupa? Karena ada kesibukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dunia, berupa dunia. Inilah penyebab kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutan ayat ini, fantasiru fil ardi, maka bersebarlah kamu di atas dunia. Wa bataghu min fadlillah wa dzkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Carilah karunia Allah Subhanahu Wa Taala, carilah rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia. Apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka memperbanyaklah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika begitu kita diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapatkan yang namanya keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
begitu kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berupa sholat kita dapat rezeki yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lupa kepada kita. Karena apa? Karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berupa sholat inilah kenapa kita sholat. Kenapa harus kita sholat? Bahwasanya Allah lah yang memberikan kita jasad, Allah lah yang memberikan kita badan. Badan ini gunakan apa? Untuk gunakan apa? Bukan untuk mempercantikkan wajah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan badan kita ini agar kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat. Maka jangan sekali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang-kadang kita sombong dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan melaksanakan sholat. Nah, itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diberikan badan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya badan ini diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum illa qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada rupamu, tidak memandang pada badanmu yang bagus, tidak memandang rupamu yang cantik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hatimu yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermakna dua, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah inilah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sekali sombong, jangan pikirkan khusyuk, jangan pikirkan bagaimana cara kita khusyuk sholat, jangan kita pikirkan bagaimana pandangan syariat atau ilmu fikih jikalau kita khusyuk, ya, dalam pandangan ilmu fikih jikalau kita khusyuk sholat diberikan pandangan fikih, yaitu berupa tiga. Yang pertama, ketika kita takbiratul ihram, ini wajib kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu kita takbiratul ihram. Yang kedua, di waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita latih hati kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, yaitu membaca selawat di waktu kita at-tahiyat. Nah, membaca selawat latih hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau sudah kita melakukan yang tiga ini, maka kita termasuk khusyuk sholat dalam pandangan syariat. Kalau pandangan ilmu usul, kita wajib mengingat Allah Subhanahu wa taala dari takbir sampai akhir, itu wajib kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan ilmu usul, maka itu dinamakan musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita diberikan pandangan oleh ilmu fikih, pandangan dalam khusyuk sholat, yaitu berupa tiga. Yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Yang kedua, di waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, di waktu kita
membaca sholawat, itu khusyuk sembahyang oleh waktu. Karena apa? Sayyidina Ali pun tidak bisa khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Apalagi kita. Marak ibarat ember taka air. Polang ember ini isi air. Jauh yang lain wajib meruit. Wajib bergerak air. Bibit lagi jauh. Nah begitulah ibarat khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Kenapa kita tidak pernah dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita selalu mengerjakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat, ya, ingat, bukan tidak diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi butuh proses. Kadang-kala kita lupa bahwasanya apa yang kita makan, apakah barang haram, apakah barang halal. Kalau barang haram itulah yang membuat lambat untuk diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati di dalam menjaga perut. Jangan sampai makanan yang haram masuk ke dalam perut, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doanya. Nah, makanya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu memperbaiki. Kadang-kadang kita lupa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk menyembah, padahal kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui muazin, kadang-kala kita menunda waktu. Ini yang menyebabkan terlambat kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memperbaikilah sholat. Kalau kita sudah memperbaiki sholat, insya Allah apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Sya'ban, mempersiapkan diri. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri agar kita selalu membaca Al-Quran, agar kita berpuasa, agar kita menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau kita mau diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah inilah yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang wajib, yang 5 wajib itu belum tentu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dengan melaksanakan sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tasbih, sholat tahajud, inilah yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adalah apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Ketika berjalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum berjalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sanalah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibersihkan hatinya. Apa maknanya di sini? Kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai umat Rasulullah SAW agar kita selalu membersihkan dengan cara berwudu,
dengan cara mandi. Inilah cara kita membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita membersihkan hati supaya hati ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika kita ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna sebelum diberangkatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Inilah maknanya. Kedua, yaitu ketika perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ada seorang wanita yang cantik, itu penduduk dunia. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ketika dipanggil oleh penduduk dunia itu, maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tergoda apalagi sekarang. Untungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh. Apa maknanya? Kadang-kadang ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa dunia, selalu mengingat dunia. Ada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tergoda dengan dunia. Alhamdulillah, bersyukur. Seandainya noleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penduduk dunia itu, maka bagaimana dengan umatnya akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu naiknya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Kita juga bisa Isra Mi'raj. Jalan Isra Mi'raj dari rumah kita sudah membersihkan badan, mandi, lalu wudu, membersihkan hati. Begitu kita berjalan, nah itulah yang dinamakan Isra. Perjalanannya kita dari rumah menuju masjid, itu adalah Isra-nya kita. Berjalan kita menuju masjid. Nah, begitu kita sampai di masjid, baru kita naik di atas masjid, kemudian kita sholat, maka di sanalah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berhadapan pada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Nah, inilah cara Allah Subhanahu wa taala begitu kita naik di atas masjid, kemudian kita sholat, kita itu merupakan mi'rajnya orang mukmin. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Itu as-salatul mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis di kitab Arba'in, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Makanya kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, apalagi lebih-lebih kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apapun yang kita sembunyikan. Kadang-kadang kita susah. Kenapa kita susah? Karena kita tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita susah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kita kesusahan, akan tetapi kita yang mensusahkan diri. Kenapa kita susah? Jarang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu introspeksi diri.
Jangan kita mengintrospeksi orang lain, akan tetapi memperbaikilah diri kita sendiri. Jangan engkau menghina orang yang tidak sholat. Belum tentu orang yang tidak sholat itu masuk neraka. Belum tentu kita yang rajin sholat, kita yang rajin berjamaah, belum tentu kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya, kalau ada kata-kata salah atau kata-kata yang tidak pas, nanti tolong dikomen, karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kadangkala kita salah, kadangkala kita benar. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sharing Quran Media, tadi sudah disampaikan ya penjabaran dari keutamaan sholat itu sendiri. Jadi dari penjabaran tadi Ustaz ada pertanyaan nih, misalkan ini pertanyaan mungkin mewakili teman-teman atau sahabat sharing Quran Media dimanapun berada. Mungkin pertanyaannya seperti ini Ustaz. Seringkali kita terlalu sibuk dengan pekerjaan atau terlalu sibuk dengan handphone kita lah. Contoh kecilnya, kita sedang main HP, kita sedang misalkan ada urusan dunia. Nah, ketika azan memanggil, ketika azan berkumandang, itu seringkali kita misalkan kita selesaiin dulu lah, kita selesaiin dulu ini kerjaannya biar cepat dulu selesai gitu. Dan seringkali kita melewatkan misalkan udah mau misalkan ini sholat asar, udah mau maghrib baru kita sholat asar gitu. Jadinya bagaimana caranya kita memotivasi diri kita agar ketika azan berkumandang itu langsung kita menunaikan sholat gitu. Bagaimana caranya? Motivasi seperti apa yang bisa kita tanamkan dalam diri kita? Silakan Ustaz. Oke, terima kasih kepada adik saya Doni Arisandi atas pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana cara memotivasi kita agar kita selalu melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sederhana motivasi kita. Yang pertama yaitu menghadiri agar kita selalu istiqomah di dalam kebaikan, agar kita selalu istiqomah di dalam sholat, agar kita selalu istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, supaya kita istiqomah di dalam kita membaca Al-Quran, di dalam kita melaksanakan kebaikan, yang pertama menghadirilah atau hadir di dalam pengajian atau nasihat yang diberikan oleh para ulama, para ustaz. Itu harus kita hadir agar kita selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu melihat orang yang sakit. Coba kita lihat orang yang sakit. Orang yang sakit kepengen dia sehat. Kenapa? Pengen dia melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai orang yang sehat, orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sia-siakan yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita mau istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan, maka lihatlah orang yang sakit. Coba kita lihat orang yang sakit. Coba kita lihat orang yang sakit dong. Bagaimana? Berat, kurang nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kurang nikmat. Itu. Kita orang yang sehat. Maka gunakanlah kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi lebih pemuda sekarang sering diganggu dengan HP, apalagi ini sudah zaman milenial ya. Zaman milenial. Apalagi sudah
ada Mobile Legends, ada PUBG, ada macam segalanya yang digoda oleh kaum muda. Nah, apa ganjarannya kita sebagai pemuda yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 7 golongan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Salah satunya itu wasyabana syafi' ibadatillah. Dan seorang pemuda, kenapa disebutkan pemuda dong? Kenapa enggak orang tua? Wajar orang tua yang sudah umur 70 tahun itu sudah mendekatkan kematian. Bahwasanya makanya sering kita lihat orang-orang tua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala umurnya 70 tahun. Kita sebagai pemuda wasyabana syafi' ibadatillah dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai pemuda janganlah sia-siakan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan kebaikan, dengan cara membaca Al-Qur'an, dengan cara sholat sunnah, sholat wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 7 yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kaum muda termasuk daripada golongan yang salah satu yang berbunyi wasyabana syafi' ibadatillah. Yang ketiga, agar kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat orang yang mati. Coba kita lihat orang yang mati. Coba kita lihat yang lahatnya itu, coba kita lihat. Kecil, sangat kecil. Dan itu orang yang lalai di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 15 siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa siksaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang mana yang 15 siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu di atas dunia kita disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipendekkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umurnya panjang, akan tetapi tidak pernah melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk umur yang pendek. Karena apa? Karena dia menyiapkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diberikan siksaan di atas dunia, kita diberikan siksaan di atas kubur, di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita disiksa di dalam kubur, kita disiksa di akhirat. Kita dimasukkan ke dalam neraka. Kita diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kiri. Masya Allah, luar biasa siksaan. Maka jangan kamu sia-siakan masa mudamu, agar masa mudamu itu selalu melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 cara ini kita dapat bisa melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menghadiri pengajian. Yang kedua, melihat orang yang sakit. Yang ketiga, yaitu melihat orang yang meninggal dunia. Orang meninggal dunia ketika sudah tahu dia azab Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam kubur itu pengen kembali di atas dunia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi kita sebelum ajal yang menjemput, ya, sebelum ajal yang menjemput, marilah kita gunakan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya akan bercerita sedikit, ya. Boleh ya? Saya bercerita sedikit. Ini cerita lekas atau cerita ajak, ya. Apa bahasa Indonesianya? Cerita bohong. Oke. Akan tetapi ada faedah-faedah yang kita ambil di sana. Ada orang kaya.
orang kaya ini banyak sekali harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak sekali yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada malaikat maut, ya. Begitu diperintahkan malaikat maut ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa orang yang kaya. Ya, untuk mencabut nyawa orang yang kaya. Nah, begitu dia melaksanakan malaikat maut ini melaksanakan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertemulah dengan orang yang kaya. Hei orang yang kaya, kamu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, detik ini kamu akan mati, detik ini, jam ini, hari ini akan dicabut nyawamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang kaya ini akan tetapi orang yang kaya ini untuk meminta pada malaikat maut ini, hei malaikat maut, coba berikan saya bonus kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan bonus kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya menghabiskan harta-harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, naiklah malaikat maut ini. Begitu naik malaikat maut, ya Allah, orang kaya ini mau diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia menghabiskan harta-harta yang diberikan olehmu, ya Allah. Ya ini malaikat maut. Akhirnya begitu diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya malaikat maut ini datang ke orang kaya ini. Hei orang kaya, kamu diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, salah. Saya ulangi. Tidak bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei malaikat maut, bukankah aku perintahkanmu untuk mencabut nyawa orang yang kaya? Akhirnya malaikat maut langsung turun lagi kepada orang kaya. Orang kaya ini mau menyogok malaikat maut, ya, menyogok malaikat maut. Akhirnya apa? Hei malaikat maut, bahasa orang kaya ini, hei malaikat maut, coba, ya, saya akan kasih tidak untuk makan. Berikan saya makan sebentar, malaikat maut. Akhirnya apa? Malaikat maut memberikan izin untuk makan. Akhirnya pergi orang kaya ini. Begitu pergi, malaikat maut, kamu harus ikut makan juga. Ingat ya, ini cerita bohong, akan tetapi ada manfaat, ada pelajaran yang kita ambil di sana. Ingat, malaikat itu tidak pernah makan dan tidak pernah minum, ya. Akhirnya malaikat maut ini ikut. Nah, terus orang kaya ini kasih makanan, terus ada obat tidur di sana. Ada obat tidur agar malaikat maut ini bisa tidur gitu. Akhirnya begitu makan malaikat maut, malaikat maut. Akhirnya tertidurlah malaikat maut ini. Begitu dia tertidur malaikat maut, begitu dia tertidur, ambil dia catatan malaikat maut, cari apa namanya orang kaya ini, padahal namanya di depan kan, paling depan, terus diambil oleh orang kaya ini, terus diubah yang namanya yang di depan ke belakang, ubah di belakang agar tidak mati hari ini, agar tidak mati jam ini, detik ini, langsung diubah namanya ke belakang, paling belakang. Akhirnya apa? Begitu malaikat maut bangun, orang kaya, saya sudah memberikan kamu bonus, sekarang saya akan mencabut nyawamu. Malaikat maut, kata orang kaya, coba periksa buku catatan, ya. Begitu malaikat maut memeriksa catatan, ternyata
namanya ada di belakang. Akan tetapi malaikat maut, ya, apa dia bilang malaikat maut? Orang kaya. Tidak, wahai ben, aku mangan, wahai ben, aku macam-macam lalu ben. Akhirnya apa? Malaikat maut ini seakan cabut dari belakang. Sedangkan namanya di belakang. Ini bodohnya orang kaya. Tadi rasa yang 10 namanya di tengah-tengah ada yang disabut. Nih, mulai lekan pertama lekan tercabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia cabut dari belakang. Namanya di belakang, makanya dicabutnya nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya lekan cerita ini? Dimanapun kita berada, dimanapun kita bersembunyi, kalau sudah datang ajal kita akan mati. Detik ini dan ini kita akan merasakan yang namanya kematian. Inilah cara kita agar kita selalu beristiqomah di dalam melaksanakan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu, ya, jawabannya. Baik. Oke, terima kasih Ustaz. Nah, itu ya teman-teman sahabat Sharing Quran Media dimanapun berada. Tadi menarik sekali pembahasan yang dijabarkan oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Haryanto, dan juga tadi saya mewakili sahabat Sharing Quran Media menanyakan kepada Ustadz Haryanto, dan tadi sudah dijawab dengan panjang lebar dan sudah jelas sekali cara kita untuk memotivasi diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan di konten kali ini. Jadi teman-teman nanti sebelum menonton video ini, tonton dulu video yang sebelumnya karena itu sangat bermanfaat juga tentang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hidup kita ini. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman, Ustaz? Pesan-pesan? Baik, untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Sharing Quran Media, marilah kita memperbaiki diri. Jangan melihat kejelekan orang lain, tapi lihatlah kejelekan diri kita sendiri. Jangan kita melihat orang yang tidak sholat, tapi lihatlah kita dulu. Seperti contoh, kita mengambil pelajaran dari motor, kaca spion motor. Kaca spion yang kanan, kita melihat kebaikan diri kita sendiri, yang spion yang kiri, kita melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri? Jangan kita mengoreksi orang yang tidak sholat, orang yang melakukan mabuk, orang yang melakukan apapun. Jangan kita mengkoreksi, akan tetapi koreksi diri kita sendiri, baru kita mengkoreksi orang lain. Pada binafsika anggaiha faida qalon takimu, maka mulailah dirimu sendiri, baru orang lain. Maka jika kamu sudah mulai memperbaiki dirimu sendiri, baru kalian menjadi orang yang bijaksana. Mungkin ini pesan saya agar dari sahabat-sahabat Sharing Quran Media, mohon maaf bila ada kekurangan atau bila ada kesalahan dari saya, mohon maaf ya. Untuk Doni Rifati, saya mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya, mohon dimaafkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung di konten kali ini. Tapi tenang teman-teman, kita akan terus membuat konten-konten bermanfaat di Sharing Quran Media, jadi jangan sampai kelewatan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman tentunya, biar teman-teman update konten-konten kita yang terbaru teman-teman. Insya Allah Sharing Quran Media akan berkomitmen untuk mengupload konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, saya mewakili siapapun yang berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.